Anda bertanya, kami menjawab. Salam pemirsa yang terkasih, saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini di episode baru program harian Anda bertanya, kami menjawab. Dalam program ini, kami menerima semua pertanyaan yang terkait dengan iman Kristen dan kehidupan Kristen. Pertanyaan episode hari ini adalah, Anda mengatakan bahwa Kristus mati dan bangkit kembali. Jadi apa bukti-bukti kebangkitan Kristus dari kematian? Apa saja bukti kebangkitan Kristus dari kematian? Dan untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bertemu setelah rehat sejenak. Kasus kebangkitan Kristus merupakan kasus yang sulit, tetapi didokumentasikan dengan semua bukti dan saksi. Lalu, mengapa saya katakan sulit? Karena iman Kristen didasarkan pada hal ini. Jika bukan karena kebangkitan Kristus, tidak akan ada pemberitaan dan tidak ada iman. Kebangkitan Kristus adalah landasan iman Kristen. Karena alasan ini, Anda melihat bahwa setan berusaha sekuat tenaga untuk menghapus kebenaran ini dari Alkitab sejak hari Kristus bangkit dari kematian, dan rumor ini menyebar bahwa para pengikutnya datang pada malam hari dan mencurinya saat kita sedang tidur. Dan karena masalah ini terkait dengan kasus yang seharusnya ada di pengadilan dan harus ada penyelidikan, bukti, dan saksi, dan banyak yang telah sampai pada kebenaran ini setelah pemeriksaan. Bahkan saya ingin beritahu Anda hari ini kasus ini layak dipertimbangkan. Namun saya akan menghadirkan di hadapan Anda setidaknya 6 saksi dan 6 bukti yang memberitahu kita bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Saksi pertama dan bukti pertama adalah makam yang dijaga ketat. Ketika Kristus dikuburkan, ia dikuburkan di sebuah makam baru yang belum pernah dibandingkan siapapun, yaitu makam Yusuf dari Arimatea. Dan Roh Kudus memastikan untuk memberitahu kita bahwa Kristus dikuburkan di sebuah makam baru. Makam ini dikenal oleh semua orang karena Yusuf dari Arimatea bukanlah orang biasa, tetapi ia dikenal seorang tokoh masyarakat, dan akibatnya makamnya dikenal. Dan Roh Kudus sengaja memberitahu kami bahwa pintu masuk makam itu dijaga ketat. Ada penjaga Romawi, dan bukan hanya itu saja, tetapi ada sebuah batu yang disegel dengan materai kaisar. Jadi segel pada batu itu mencegah siapapun untuk berpikir untuk mendekati makam itu. Jadi keamanan yang ketat benar-benar mencegah pihak manapun untuk menyelinap masuk untuk mencuri jenazah ini. Bagaimana mereka bisa melewati para penjaga? Dan bagaimana mereka bisa berani membuka segel pada batu untuk mencuri jenazah Yesus? Tapi yang nomor dua, bukti yang kedua adalah batu itu digulingkan. Bagi yang tahu tentang batu yang ditaruh di pintu masuk makam waktu itu, makam itu dipahat di batu. Dan batu itu berbentuk lingkaran. Ada tempat untuk menggelindingkannya, artinya batu itu bisa bergerak dari atas ke bawah untuk menutup pintu masuk makam. Namun untuk membuka kembali makam itu diperlukan sekelompok orang untuk mengangkat batu bundar itu lagi, sehingga batu itu akan melawan tarikan dari gravitasi. Jelaskan bagaimana mungkin Kristus yang ada di dalam makam karena ia terbangun dari ketidaksadaran menyingkirkan batu itu untuk keluar, dan bagaimana para wanita bisa menggulingkan batu itu membutuhkan kerjasama tim pria saat para penjaga tidak ada. Kemudian keamanan yang tinggi memberitahu kita bahwa tidak mungkin makam dan tubuh Kristus untuk dicuri. Batu yang digulingkan itu adalah batu besar, dan itu adalah bukti yang penting bahwa tubuh Kristus tidak dicuri. Tetapi juga makam yang kosong. Ketika para wanita datang dan kalimat terkenal yang diucapkan oleh malaikat, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit," seperti yang dia katakan. Kubur itu kosong. Oh, umat manusia, di mana tubuh Kristus? Kubur siapa di bumi ini yang juga kosong? Semua kubur berisi tulang belulang orang mati kecuali kubur Kristus. Kubur kosong Kristus adalah saksi yang sempurna bahwa dia tidak di sini tetapi telah bangkit. Sama seperti yang dia katakan. Dan Kristus telah berulang kali mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi nomor 4, kain lenan yang tersusun rapi adalah bukti terkuat bahwa dia telah bangkit dan tidak dicuri.
Metode penguburan orang mati oleh orang Yahudi agak aneh. Mereka membawa kain lenan, lalu setelah mereka membungkus tubuh orang mati secara langsung, mereka akan menambahkan rempah-rempah dan minyak kemudian membuat gulungan lainnya. Maka ada beberapa gulungan dan di antara setiap gulungan itu terdapat rempah-rempah dan juga minyak. Cara penguburan ini menjadikan kain linen menyatu dan seolah-olah berongga, begitu pula jenazah di dalamnya. Dan ketika Kristus bangkit, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kain lenan itu tersusun di tempatnya dan kain penutup wajah juga ada di tempatnya. Seolah-olah ada tubuh di dalamnya dan artinya berongga. Jika seorang ingin mencuri tubuh yang ada di dalam kain lenan, kemungkinan besar dia akan mengambil kain lenan tersebut. Dan jika dia membuka gulungan kain itu, kain tersebut akan menjadi tidak rapi. Ketika kain lenan itu tersusun rapi dan tetap menyatu, maka lapisannya tetap menyatu dan tubuh Kristus tergelincir dan keluar dari kain lenan ini. Ini adalah bukti terkuat bahwa tubuh Kristus tidak dicuri. Dan dia tidak bergerak setelah terbangun dari ketidaksadaran, tetapi dia bangkit dengan kuasa kehidupan yang tidak dapat binasa. Tetapi juga penampakan-penampakan. Ketika Kristus telah bangkit, dia bangkit dan menampakkan diri kepada Maria, dan Maria melihatnya. Dia menampakkan diri kepada murid-murid dari Emmaus dan mereka melihatnya dan kembali untuk memberitahu murid-murid lainnya. Dia menampakkan diri kepada murid-murid di ruang atas, dia menampakkan diri kepada murid-murid setelah itu bersama Thomas dan dia menampakkan diri kepada Petrus dan mereka yang bersama dia di Laut Tiberias dan dia menampakkan diri secara khusus kepada Petrus. Paulus bicara tentang kebangkitan Kristus dalam 1 Korintus pasal 15, ia berkata bahwa sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Penampakan yang berbeda dan banyak penampakan dan mereka semua melihatnya dengan mata mereka dan mendengarnya dengan telinga mereka dan semua mereka adalah saksi atas kebangkitan Kristus. Tapi bukti terakhir, keberanian keteguhan hati para pengikut dan rasul setelah kebangkitan Kristus. Para murid dan rasul yang mengurung diri mereka, pintu-pintu terkunci. Karena takut kepada orang Yahudi, mereka pergi memberitakan kebangkitan Kristus. Mereka menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan, tetapi mereka yakin akan kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena mereka yakin akan kebenaran ini, bahwa dia telah bangkit oleh kuasa kehidupan yang tidak dapat binasa. Semua bukti ini, saudara terkasih, memberitahu kita bahwa sebagaimana Kristus benar-benar mati, dia juga benar-benar bangkit. Dan saya mengingatkan kepada Anda kembali tentang 6 bukti dan tanda kebangkitan Kristus. Pengamanan ketat di pintu masuk kubur, batu yang terguling, kubur yang kosong, kain lenan yang tersusun rapi, lalu penampakan ilahi kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dan keberanian serta kesaksian para rasul. Dan saya akan menemui Anda pemirsa yang terkasih dengan pertanyaan yang baru dan juga episode baru. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.